Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Afriansa, MPM 2022-435-01267, kelas R6M. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan mini project data mining saya, yaitu yang berjudul prediksi harga jual motor bekas menggunakan metode regresi linear. Sebelumnya, saat ini pasar motor bekas di Indonesia tumbuh sangat cepat, bahkan menurut beberapa survei, lebih dari 60% transaksi kendaraan roda 2 terjadi di pasar sekunder. Namun, rentang harga yang lebar sering membuat penjual ragu dan pembeli khawatir kemahalan. Disinilah data mining berperan. Dengan memanfaatkan regresi linear, saya mencoba menjawab pertanyaan sederhana namun krusial. Berapa sih harga wajar sebuah motor bekas? Berdasarkan data historinya, laporan lengkap penelitian ini sudah saya susun dalam mini project data mining dengan berjudul prediksi harga jual motor bekas menggunakan metode regresi linear. Di sini bisa kita lihat ada latar belakang saya, yaitu saya bacakan pasar motor bekas berkembang pesat dengan variasi harga yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Informasi harga yang akurat membantu penjual dan pembeli dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan memanfaatkan teknik data mining. Khususnya regresi linear, kita dapat memodelkan hubungan antara variabel-variabel yang mempengaruhi harga jual motor seperti tahun produksi, jarak tempuh, dan harga ex-showroom untuk memprediksi harga secara lebih akurat. Lanjut, kita lihat di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Pertama, rumusan masalah yaitu ada faktor apa saja sih yang mempengaruhi harga jual motor bekas. Yang kedua, bagaimana memprediksi harga jual motor berdasarkan fitur numerik dengan regresi linear. Lalu di sini ada tujuan proyek. Pertama yaitu pasti menggunakan metode regresi linear untuk memprediksi harga jual motor berdasarkan data numerik yang tersedia, mengevaluasi performa model prediksi berdasarkan metrik seperti R2 dan RMC. Lalu selanjutnya di sini yang ketiga ada dataset dan deskripsi data. Untuk sumber di sini saya mengambil dari Kaggle, yaitu teman-teman bisa dilihat di sini ada linknya. Teman-teman nanti atau ibu bisa cek di Kaggle, bisa atau enggak di copy paste aja, nanti dia akan keluar dataset saya. Yaitu kedua, di sini ada jumlah data. Kemudian itu saya di sini ada jumlahnya 626 bars data. Lalu selanjutnya di sini ada fitur-fitur yang saya uji, yaitu pertama ada kolom, itu dia untuk deskripsi. Year itu adalah tahun produksi motor, dan km_driven itu total jarak tempuh kilometer. Itu selanjutnya ada x_showroom_price, yaitu untuk harga motor baru atau showroom ya. Di sini ada selling price_price, itu harga jual motor bekas atau target. Lalu kita lanjut ke 4, yaitu ada eksplorasi dan pemosan data. Yang pertama itu menghapus baris dengan nilai kosong pada kolom numerik penting. Kolom numerik diubah ke tipe numerik. Baris dengan nilai tidak valid dihapus. Lalu selanjutnya ketiga, tidak dilakukan normalisasi karena regresi linear mampu menangani skala berbeda pada data numerik. Data dibagi menjadi training dan testing. Set dengan rasio 80:20. Selanjutnya di sini ada kelima, yaitu metodologi data mining. Metode yang saya pakai adalah regresi linear. Kenapa sih saya memakai metode regresi linear? Alasan saya yaitu regresi linear sesuai untuk memprediksi nilai numerik kontinu seperti harga jual. Terus lalu di C ini library yang saya pakai itu Python, Scikit-learn, sama Pandas. Terus terakhir itu Matplotlib. Selanjutnya ada langkah implementasi, pemisahan data fitur dan target. Kedua, pembagian data menjadi training dan testing set. Ketiga, ada pelatihan model linear regression. Keempat, ada evaluasi hasil prediksi menggunakan R2 dan RMC. Selanjutnya yang keenam, ini adalah hasil dan evaluasi model dari hasil pengkodingan di Python. Nanti kita bisa lihat antara di Python dan sini hasilnya pasti akan sama. Dan sini saya juga mengambil data dengan akurat sesuai dengan saya coding di Python ya. Di sini bisa kita lihat dari data saya ini, yaitu tahun year ini tadi kita bisa lihat itu tahun produksi motor yaitu 4452 titik 198,946. Artinya motor lebih baru harga akan lebih tinggi. Terus di sini ada kilometer underscore driven atau kita kenal jarak tempuh minus 0
0,019662, yaitu artinya makin jauh dipakai makin harga semakin turun. Yaitu ada ex showroom price atau bisa kita kenal tadi harga baru saat keluar dealer, yaitu 0,6756084, yaitu artinya makin mahal awalnya makin mahal jualnya. Terus selanjutnya sini ada intercept. Intercept itu minus 8,970,054 yaitu ini artinya hanya konstanta dalam model. Lalu selanjutnya sini ada R2 score, yaitu hasilnya ada 0,9180 dengan menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 91,8% variasi harga jual motor bekas berdasarkan fitur input. Selanjutnya sini ada RMC yaitu 27,025.06. Artinya di sini adalah rata-rata kesalahan prediksi harga sekitar 27.025,6 rupiah. Nah, di sini ada visualisasi prediksi versus aktual, yang dimana grafik ini menunjukkan seberapa dekat hasil prediksi model dibanding harga aktual dari data uji. Sumbu X menunjukkan harga jual aktual atau data asli dari CSP. Sumbu Y menunjukkan harga jual hasil prediksi oleh model regresi linear. Garis merah yang putus-putus ini yaitu diagonal mewakili prediksi sempurna. Artinya jika semua titik berada di garis itu, maka model sangat akurat. Seperti yang kita lihat ini, dia berkumpul sini itu tandanya akurat. Lalu sebagian besar titik berada dekat garis yang menandakan bahwa posisi model akurat. Bisa kita lihat sini model-model titik ini sudah saling berkumpul, itu berarti kita dengan ini harga akurat gitu ya, cukup akurat. Ada beberapa outlier titik jauh dari garis, misalnya di kanan atas ini kita bisa lihat yang menunjukkan prediksi meleset, bisa disebutkan oleh data yang tidak umum atau harga terlalu mahal mungkin data. Nah, ini adalah ditunjukkan sebagai data yang tidak umum atau prediksi yang meleset ya. Jadi ketika kita lihat sini kita lebih banyak ke akuratnya. Lalu bahas metrik korelasi fitur numerik, yang dimana metrik korelasi fitur numerik ini setiap kotak adalah hubungan antara dua fitur. Kita fokus ke baris terakhir selling price ya, karena itu adalah target kita. Yang mana contohnya yaitu seperti year versus selling price ini, di sini dia ada di angka 0,35, berarti ini dia plus. Terus ada kilometer driven versus selling price, di sini minus 0,19, di sini ada ex showroom price versus selling price itu 0,19 positif. Lalu di sini ada selling price versus selling price itu positif 1,0. Baik, selanjutnya kita membahas yaitu yang ketujuh, interpretasi dan pembahasan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap harga jual motor bekas menurut koefisien model year, atau sini bisa dibilang plus, koefisiennya 44, 52,20, harga cenderung naik untuk motor yang lebih baru. Itu selanjutnya ada ex showroom price, itu koefisiennya 0,68, sama dengan motor dengan harga baru mahal tetap bernilai tinggi. Lalu selanjutnya kilometer driven, itu minus, koefisiennya minus 0,0166 sama dengan jarak tempuh tinggi menurunkan harga. Model menjelaskan 91,8% variasi harga dan memiliki rata-rata kesalahan sekitar 27,025 rupiah. Deviasi prediksi yang tersisa dapat disebabkan oleh faktor lain yang tidak disertakan seperti merek, kondisi fisik, dan kelengkapan surat. Selanjutnya kita akhir dengan kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya yang saya dapat, metode regresi linear efektif untuk memprediksi harga menjual motor bekas dengan R2 0,92, yaitu selanjutnya fitur year, kilometer driven, dan ex showroom price cukup informatif. Juga ada metode regresi linear efektif untuk memprediksi harga jual motor bekas bersama fitur year, kilometer, showroom price ya. Nah, di sini ada saran yaitu tambahkan fitur kategorical atau merek kondisi dengan hot encoding. Kedua, coba model lain seperti random forest, gradient boosting, dan lakukan cross validation. Lalu selanjutnya ketiga, lakukan cross validation dan tuning hyper parameter untuk meningkatkan akurasi. Nah, yang kesembilan ini ada referensi, teman-teman bisa lihat, ada dataset yang saya ambil, scheduling origin, sini saya ambil juga referensi dari kutipan-kutipan orang, ya kan. Kita lihat ada lampiran codingan Python yang saya pakai untuk menguji dataset saya, yaitu pertama kita import library yang dibutuhkan. Bisa dilihat sini ada Pandas NOP itu fungsinya membaca, memanipulasi, dan menghitung data numerik. Sedangkan Matplotlib dan Seaborn itu fungsinya membuat grafik Seaborn. Di sini dipakai untuk shortcut visual yang rapi. Lalu sini ada Skirtlore atau Skirtlore. Ini itu fungsinya itu transcript membaca data. Translate ini membaca data jadi trend dan test.
Lalu sini ada line regression membangun model regresi linear. Lalu selanjutnya R2 score and mean squared error menghitung metrik performa. Kita lanjut ke luar dataset yang dimana sini untuk membaca file CSV menjadi data frame. Ini file CSV saya nih yang bernama big details. Lalu untuk head itu menampilkan contoh 15 pertama, cek cepat apakah kolom sudah benar. Nah ini lihat sini ada contoh data saya yang dari CSV, kelihatan dari selling price-nya, dari namanya, dari tahun, dari selected clip. Nah ini juga ada owner, ini owner pertama, owner kedua pertama juga, dan ini owner yang artinya sudah 2 kali pemewahan motor ya. Ini kilometernya udah ada, showroom price juga ada. Selanjutnya kita lanjut ke ketiga, itu proses data, yang dimana teman-teman bisa lihat ada sini codingannya dan ini ada hasilnya. Itu drop baris kosong di kolom kunci agar model tidak bias. Konvensi tipe numerik, error sama dengan cost, mengubah data aneh menjadi none agar bisa disaring. Lalu pembersihan akhir memastikan dataset siap santap oleh algoritma. Selanjutnya kita ke pisahkan fitur dan target. Sini teman-teman bisa lihat juga codingannya. X fitur itu untuk variabel penjelas tahun, pembuatan jarak tempuh dan harga baru. Dan Y target itu harga jual motor bekas yang ingin diprediksi ya teman-teman. Selanjutnya kita ke 5, yaitu split data 80% train, 20% test. Yang dimana artinya 80% training, 20% testing itu sudah standar industri. Selanjutnya random state ini 42 ini artinya membuat hasil pembagian reproducible, jadi evaluasi Anda bisa diulang siapa saja gitu. Selanjutnya kita ke 6, yaitu bangun model regresi linear, yang dimana membuat objek model dan melatihnya dengan data training. Lalu metode fit ini mencari koefisien B dan intercept yang meminimalkan galat kuadrat. Ini hasil contohnya. Yaitu kita selanjutnya ke prediksi evolusi model. Ini teman-teman bisa lihat predik menghasilkan harga jual estimasi pada data testing. Kedua, R2 0 sampai 1 ini menilai berapa besar variasi yang dijelaskan model. RMC atau dalam rupiah itu menunjukkan error rata-rata, makin kecil makin baik. Sini ada visualisasi prediksi aktual. Sini kita codingan ini untuk menampilkan hasil prediksi yang bisa kita lihat di sini tadi sudah saya tampilkan. Kalau sebaran titik aktual prediksi ini titik di garis merah putus berarti prediksi sempurna ya teman. Kita bisa lihat sini ada titik putus, terus memudahkan hasil menangkap seberapa dekat hasil model pada kenyataan. Ini hasil kenyataan, berarti sangat akurat ya teman-teman. Selanjutnya kita ke visual korelasi fitur numerik, yang dimana Hitmap korelasi membantu melihat hubungan antar fitur target. Nah ini bisa kita lihat nanti korelasi fitur menarik. Jadi warna biru itu korelasi positif nih, ini kayak gini positif. Ini positif. Warna hijau korelasi negatif. Nah ini kayak gini negatif nih, ini negatif. Itu teman-teman, gunanya memeriksa multivarianalitas atau mencari fitur yang paling berpengaruh. Selanjutnya sini ada tampilan koefisien regresi. Sini yang tadi hasil dari semuanya itu koefisien regresinya yaitu ada di year naik. Yang harga per tahun produksi itu ada 452,198946. Terus kilometer driver itu penurunan per kilometer itu minus 0,019662. Itu ada showroom price yaitu 0,675684. Interceptnya itu minus 8,970,054. Intercept titik potong biasanya harga jika semua fitur 0, itu nyata jarang terjadi. Untuk penelitian ini menunjukkan bahwa regresi linear ini meski sederhana mampu memberikan gambaran harga yang akurat di pasar motor bekas di Indonesia dengan R2 0,918 dan kesalahan rata-rata hanya sekitar Rp27.000. Kita sudah punya alat praktis untuk memandu keputusan jual beli. Nah, harapan saya studi kecil ini dapat menjadi fondasi untuk riset lanjutan lebih komplit dan bermanfaat luas. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, saudara teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.